nanti dikatakan bertemu, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Dalam pandangan diri jenengan ini sudah tidak ada selain Allah. Enggak ada. Termasuk diri kita. Itu enggak ada. Yang ada cuman innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Bergemuruh hati jenengan itu keakuannya Allah. Ini namanya bertemu. Bab masalah persaksian itu ada dua. Pertama bersaksi kepada Allah, yang kedua bersaksi kepada Rasulullah. Secara syariah kita sudah diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Secara thariqah kita juga diajarkan di dalam tauhid la ilaha illa huwa. Secara hakikat kita juga diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta. Secara ma'rifat kita diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illa ana. Lengkap sudah. Tadi saya katakan bersaksi yang benar itu ketika yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Asyhadu saya bersaksi an ing setuhune kelakuan iku la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib kang den sembah illallah kecuali Allah. Di sini ada nafi isbat Bapak Ibu. Jikalau jenengan pengen untuk masuk di dalam persaksian yang benar, jenengan harus paham di dalam la ilaha illallah itu ada nafi isbat. Ngeten. Asyhadu saya menghadap melihat. Bukan yang dibuat melihat ini bukan ainul basyariyah, bukan. Bukan mata zahir ini bukan. Asyhadu yang dimaksud di situ adalah ainul basirah. Mata hati atau matanya ruh ini yang melihat, menyaksikan. Mata hati atau mata ruh itu akan bisa bersaksi dengan benar kalau mata hati kita itu tidak terhijabi oleh sesuatu. Ini nanti akan baru benar. Artinya, selama ainul basirah kita itu masih terhijabi oleh masiwallah, perkara selain Allah, selama itu kita tidak akan bisa bersaksi dengan benar. Bon, ini teori, bon. Kata Rasul, yang dimaksud ainul basirah itu adalah imanul haq.
imanul haq, iman yang benar. Lah iman yang benar itu tatkala sudah sampai ihsan baru. Sebab kalau kita belum sampai imannya itu ihsan, kita itu bersaksi terhadap Allah itu sebatas iman katanya. Tapi belum makrifat, belum bersaksi dengan benar terhadap Allah. Rasulullah kan sudah mengatakan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau dikatakan bersaksimu sudah benar, ketika kau menyembah seakan-akan hatimu itu bisa melihat Allah. Fa ilam taroh, apabila tidak bisa melihat Allah, hatimu merasa selalu dilihat oleh Allah. Iki ihsan. Lah untuk bisa sampai pada ihsan, maka syahadat persaksian yang benar miturut beberapa tingkatan tauhid ini harus saya buka. Asyhadu, saya bersaksi, maksudnya adalah ruhaniyah jenengan. Lesan yang membaca tapi ruhaniyah yang mempraktekkan. Allah ilaha, di situ ada nafi Bapak Ibu, ada nafi. Mengapa ada nafi? Apa asbabun nuzulnya la ilaha itu ada nafi? Artinya la ilaha kan sesungguhnya, an la ilaha itu artinya sesungguhnya tidak ada Tuhan. Mengirim koma. Ini belum titik. Artinya apa? Di dalam jagatnya hati jenengan kalih kula, atau di dalam jagatnya dunia ini, sebetulnya tidak ada selain Allah yang wajib kita imani. Yang kumaksud Allah itu sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu yang lain. Laisa kamislihi syai'un. Berhubung di dalam hati kita itu ada iman selain Allah tersebut, maka muncullah nafi. Nafi itu bersihkan, hilangkan Tuhan itu di dalam hati kita. Apa yang dimaksud hantu? Kalau kita nderek ikut makolahnya Syekh Ibnu Athaillah itu disebut al-aghyar. Apa al-aghyar itu? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, perkara-perkara yang menjadikan hati kita bersukaria terhadap kesenangan, kenikmatan, urusan-urusan duniawi ya. Intinya ada hati, dalam hati kita ada makhluk, beriman terhadap makhluk. Contoh niki. Inilah nanti yang wajib dinafikan, wajib dibersihkan di dalam hati jenengan. Sebab ini nanti kalau iman ini nanti tidak kita bersihkan, akan menutupi mata hati jenengan terhadap Allah. Akhirnya bermusyahadahnya, bersaksinya itu kurang benar. Contoh niki. Siapa yang membimbing kita untuk menuju memahami tentang tauhid ilmu tasawuf ini? Hati kita punya iman.
makhluk si A. Makhluk si A misalkan. Yang membimbing hati kita untuk menghadap dan bertemu Allah dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu. Kita ada iman yang memberikan bimbingan, yang memberikan petunjuk adalah si A. Padahal si A iku ya makhluk. Contoh kula ngeten iki. Jikalau jenengan ini punya iman di dalam hati, secara pandangan tauhid kok yo makhluknya yang bisa memberikan petunjuk, maka iman yang seperti ini akan menutupi hati kita, menutupi iman kita, menutupi ainul basirah. Keimanan untuk keiksan ini tertutup, Bapak Ibu. Padahal la haula, tidak ada daya upaya apapun saya ini atau si A, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun untuk memberikan petunjuk atau bimbingan terhadap jenengan, jikalau illa billah. Jikalau tidak ada Allah di situ yang sesungguhnya yang memberikan petunjuk, maka saya si A ini tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Sambung betul kira-kira. Jikalau tidak ada Allah yang ada di dalam dan di luar diri si A, maka bisakah si A itu memberikan petunjuk? Bisakah si A itu dengan sendirinya memberikan bimbingan? Tidak bisa. Tapi kalau kita ambil dari hukum syariah, maka kita akan beriman si A itu yang memberikan petunjuk atau bimbingan. Saya ulang, selama jenengan masih ada iman selain Allah, yaitu terhadap si A pada makhluk, selama itu ainul basirah jenengan tidak akan bisa bermusyahadah pada Allah dengan benar. Urusan protes engko ana mburi. Ngapunten ya. Urusan protes, urusan gak paham, nanti di belakang ada waktu tersendiri untuk tanya jawab. Wis tah pawenak. Nek ngaji ono kalau ada tanya jawabnya iku pawenak. Cair mungkin. Contoh lagi tadi si A, sekarang air. Sering saya buat isyarah niki. Secara syariat air ini makhluk memang bisa menghilangkan dahaga kalau diminum, bisa mendatangkan rasa segar jikalau diminum. Siapapun akan percaya kalau air ini yang menjadikan sebab musabab hukum menghilangkan rasa dahaga, datangnya rasa segar. Umpama air ini saya ubah teudan, tahu teudan nggih? Baygon. Ya umpama baygon. Sebab musabab baygon akan membahayakan, bisa mematikan seseorang. Lah gitu nggih? Oke, iki secara syariat dibenarkan. Tapi kita kebanyakan manusia tidak sadar dengan satu dawuh Allah yang mengatakan innahu bikulli syai'im muhit. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hadis Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah.
Sesungguhnya Allah, zat hidup itu meliputi atas segala hal apapun. Jikalau Allah tidak meliputi sesuatu hal itu, maka air pun tak akan bisa dengan sendirinya. Air sebagai makhluk bisa mendatangkan rasa segar atau menghilangkan rasa dahaga. Baygon tidak akan bisa mendatangkan satu kematian. Jelas. Karena selain daripada Allah itu disebut makhluk. Selain daripada zat hidup yang maha suci inilah, itu disebut makhluk. Seperti si A, seperti air, seperti baygon. Paham nggih? Nek gak paham kita kok. Berhubung di dalam hati kita ada iman selain zat yang maha suci ini, yang syariat disebut Allah, maka nafikanlah, bersihkanlah di dalam hatimu isinya la ilaha. Tidak ada Tuhan. Iki lho bersenono. Sebetulnya asal muasal itu tidak ada selain Allah, itu tidak ada. Tidak ada. Dalam hati jenengan itu tidak ada. Perkara selain Allah itu tidak ada. Berhubung kita adakan. Artinya kita beriman terhadap yang tidak ada itu, maka nafikanlah. Dalam hatimu itu isinya la ilaha tadi yang berupa keimanan selain Allah. Caranya bagaimana? Kita untuk membersihkan itu Bapak Ibu. Kita harus selalu berzikir. Yang dimaksud zikir itu tidak cukup kita ucapkan. Baik secara jahar, lisan maupun secara sirri, hati Allah, gak cukup. Gak cukup. Jenengan harus berzikir arti secara istilah zikir tersebut. Nek secara lugat adzikru eling, ingat. Tapi secara istilah yang disebut eling, yang disebut ingat adalah kesadaran hati bahwasanya segala apapun yang terjadi, apapun tanpa kecuali, baik yang timbul dan muncul pada diri kita atau di luar diri kita, yang punya gerak, yang menggerakkan atau yang berperan hanyalah Allah. Pun nek sampun dugi mriku, ngilmu apapun iku sampean letakkan dulu. Ngilmu apapun, kalau hati sudah dikatakan berzikir dengan sebenarnya, ilmu apapun harus kita letakkan dulu. Harus kita letakkan. Kalau tidak, kita tidak mau meletakkan ilmu apapun, dunia apapun, nggak bisa. Umpama, saya itu alim tentang ilmu zahiriyah, apapun itu. Ini kalau tidak saya letakkan dulu, niku mungkin gandoli, itu nanti akan menggandoli saya berbuat nafi. Ini berzikir nafi itu merintangi itu nanti. Estu. Jadi semuanya harus kita letakkan dulu. Kalau kita sudah dikatakan melakukan zikir nafi, ternyata zikir nafi itu muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti dekat. Berarti hati Anda sudah merasa dekat bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar diri jenengan. Idza sa'alaka
Ya ibadi, idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, fa inni qaribun, maka jawablah, sesungguhnya saya itu dekat. Mana ya? Tadi kalau bahasa Al-Quran, itulah zat yang maha suci, hidup itu. Mana ya? Ini loh Pak. Ini di depan sini kan. Inilah yang laisa kamislihi syai'un. Laisa lahu kamisli syai'un. Ini. Lah, kalau kita sudah beramal menuju dan bertemu ini, maka segala ilmu apapun, segala kepunyaan kita apapun, baik secara fisik atau non fisik, harus ditanggalkan dulu, diletakkan dulu. Umpama saya tadi alim, harus rasa rumongso alim diletakkan dulu. Umpama saya sugih tadi, kaya, harus diletakkan dulu. Ini harus diletakkan. Kalau sudah ke ranah zikir nafi, akhirnya Bapak Ibu, di dalam la ilaha illa anta itu memunculkan adzikru bisiril asrar, dan itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim. Ya, Al-Qur'anul Qadim. Disitulah nanti Allah membagi 3 kelompok, 3 tahapan. Kalau kita bicara di dalam kitab Hikam itu, 3 tahapannya itu adalah syu'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Dengan bahasa Indonesia, mengimani, meyakini apapun yang terjadi, itu yang berperan hanyalah Allah, karena melihat ininya. Tapi kalau kita melihat makhluknya, beda. Pasti si A, si B, si C, pokoknya makhluk. Akhirnya iya, gara-gara saya minum air, dahaga saya hilang, karena lihat makhluknya. Coba kalau melihat Allahnya, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk itu yang menciptakan Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dari diri makhluk sesungguhnya itu dari Allah. Jadi kita asah iman yang benar tadi, kita asah rasa yang benar tadi di segala aspek kejadian apapun. Ini kalau kita melakukan, dikatakan melakukan tindakan dzikir nafi. Dzikir nafi. Proses amaliyah membersihkan iman selain Allah di dalam hati. Iki ya harus diewangi jadab dulu Pak. Harus kita itu gendeng dulu. Gendeng itu biar gila, majnun. Bukan yang kumaksud harus majnun di pinggir-pinggir jalan, nggak tahu orang, bukan loh ya, bukan. Lawang kita itu sistemnya ikut sistemnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sistem wasilun. Artinya ya apa? Gini Pak, Allah itu akan meletakkan cahaya makrifat dalam hati seorang yang dikehendaki, manakala hati seseorang selalu berzikir pada Allah. Zikir ya iling tadi loh. Ingat, kalau bukan saya yang ngaji, ingat, bukan saya yang bisa sholat, hati ingat, yang bisa melaksanakan sholat terjadinya ini karena Allah.
Itu yang ku maksud zikir. Makanya tadi saya katakan, gak cukup kita hanya berzikir secara jahri, lesan mengucapkan Allah, gak cukup hati berzikir siri mengucapkan Allah dalam hati, gak cukup. Harus hati ini merasakan, mengimani, meyakini bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita datangnya dari Allah. Itu loh yang ku maksud zikir itu di situ. Inilah tindakan nafi, tindakan zikir nafi atau tindakan pembersihan iman dalam hati selain Allah. Tadinya kita merasa yang sholat, bisa sholat. Tadinya kita merasa kita yang kuat sholat. Sekarang tidak. Dalam hati jenengan itu merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Awalnya gitu. Paham ya? Walaupun Allah yang menggerakkan bukan berarti kita bisa bergerak loh ya. Sendiri bukan. Walaupun Allah yang menggerakkan itu maksudnya bukan berarti kita bisa bergerak sendiri. Walaupun kelihatannya itu gerak kita, tapi nggak boleh kita mengatakan itu. Kita harus hati beriman itu geraknya Allah. Redok ngeluh didik. Ngene iku gilane wonten mriku. Siapapun kalau hati sudah muraqabah terhadap Allah, semua merasa Allah dalam diri jenengan, jenengan akan ditanamkan oleh Allah pohon yang namanya pohon kasmaran, pohon rindu. Ngerti pohon kasmaran? Pohon rindu, pohon cinta hanya pada Allah. Ini pasti Pak. Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Cahaya di atas cahaya, yang dimaksud cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk menerangi jagatnya hati atau mengusir iman-iman selain Allah. Sebab tatkala hati kita masih ada iman selain Allah, maka selama itu jagat hati kita akan gelap. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13 apa 31 itu. Hei anak putuku, ning atimu iku jangan sampai ada iman selain Allah. Jangan kau menyekutukan Allah. Itu tadi Pak, bentuk kita menyekutukan ada iman selain Allah. Lah niki Syekh Ibnu Athaillah mengatakan syirik yang disebut syirik sing paling halus yaitu syirik khafi. Saking halusnya kita yang belum sampai di dalam tasawuf itu tidak tahu kalau itu termasuk babakan syirik. Ada dua, syirik jali, syirik khafi. Jali jelas, semua kita yang masih belum berilmu tasawuf paham, oh syirik jali berarti selain agama Islam. Yang menyembah selain Allah syirik, walaupun nama. Lah ini kita membahas syirik khafi yang harus kita nafikan, bersihkan dalam hati. Caranya yaitu tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam posisi apapun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam beraktivitas apapun kita, hati harus merasakan kehadiran Allah, dan Allah itulah yang maha berperan, dan Allah itulah walillahil masyriqu wal maghrib, itulah yang menguasai, yang menciptakan, yang menggerakkan segala makhluk, apa yang ada di jagat timur sampai di jagat barat.
ibarat sekecil debu makhluk, itu bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah itu. Apalagi air, apalagi kita makhluk sebesar ini, hanya Allah yang menggerakkan ini semuanya. Lah, itu loh Bapak Ibu caranya kita untuk berzikir nafi. Untuk menafikan di dalam hati kita iman selain Allah. Apalagi jenengan pada waktu malam wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Apalagi malam hari sampean mau melaksanakan zikir ini, fasjud, tunduk. Kalau bahasa syariat ya tahajud kalau malam hari. Fasabbih, bersihkanlah sirik-sirik khafi di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Niki nek jenengan purun ngelampai, sampai mayoritas akan menghadapi alam ghaib. Niki. Tapi jangan khawatir. Tapi aku njaluk kesepakatan terhadap jenengan yang ngelampai malam hari. Apa kesepakatannya? Jangan punya keinginan diri Anda punya karomah. Nek oke, tak terangno. Nggih? Sepakat nggih? Sebab teng mriku mesti gandolan kali karomah. Lah karomah mayoritas dijadikan manusia itu sebagai alat untuk mencari maisatu dunia bahaya. Kalau itu ngintil, tahu ngintil ya? Akateng. Monggo. Kalau sampean yang ngintil, ini yang nggak boleh. Saya berani mengatakan ini karena saya juga terlibat tahun 2000. Sampai namanya nomor togel, besok mau keluar, tahu. Sampai isi hati seseorang tamu mau ngapain dia, tahu. Karena karomah itu lewat khotir membisikkan terhadap diri kita apa yang akan terjadi. Nek oke, monggo. Sekaligus saya ijazahkan. S2. Oke kok tengah dalan moro belok arah. Ndak nggih? Oke, pun ngeten. Lah wong tujuan kholwat malam hari itu, Pak. Jenengan iku suluk bertemu Allah. Mboten bertemu, tidak bertemu selain Allah. Kalau oke, gini caranya. Fasjud, sujud. Bahasa sujud itu secara syariah yang jenengan harus menaruh kepala paling bawah, bahkan lebih tinggi dari pantat. Itu maksudnya apa? Gini, di hadapan Allah kamu itu harus merasa dirimu adalah itu kuning-kuning kintir kali loh. Apa itu? Ya itu. Walaupun jenengan itu ditokohkan masyarakat karena kekayaan jenengan, dihormati oleh masyarakat karena kekayaan jenengan, kedermawanan jenengan, karena ilmu sampean. Anda harus menaruh dirimu di mata Allah itu laksana seperti apa, Mang? Kotoran. Maksudnya sujud itu ada di situ. Apakah dohir saya harus sujud? Terserah. Monggo. Tapi ayat yang lain Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Boleh dengan duduk, berdiri, wa ala junubihim, boleh dengan berbaring. Terserah.
Apa yang harus sampai lakukan di situ? Bon. Kembalilah kepada keterangan di awal tadi terkait zikir nafi. Kumandangkan hatimu tidak hanya berzikir sir dalam hati Allah, diucap dalam hati, pun juga Anda harus berzikir sirul asraf. Terus menerus lewat napas. Ingat, akal jangan jenengan ikutkan. Nek jenengan ikutkan mesti pusing, panas diri jenengan. Cukup di dalam hati lewat rasa. Udah. Inilah Bapak Ibu, Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nanti jenengan akan dihadapkan, didatangkan Allah cahaya. Dengan cahaya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kegelapan ini. Cuman kegelapan ini maksudnya apa? Hati kita gelap itu karena ada iman selain Allah. Di situ nanti jenengan akan menghadapi alam mukasyafah. Kalau sudah lengket di situ, makanya dikatakan ahli kasyaf. Ahli kasyaf kalau kita lihat di dalam kitab hikam itu kelompok ada dua, kasyaf suwari dan kasyaf maknawi. Saya berharap bukan kasyaf suwari jenengan. Jikalau memang di situ Allah memasukkan di dalam alam mukasyafah, makom mukasyafah, harapan saya jenengan diletakkan di kasab maknawi. Artinya apa? Bukan jenengan sing butuh karomah, tapi karomah ngintil. Bukan kita yang disetir makhluk, tapi makhluk yang kita setir. Bukan duniawiyah yang menyetir kita, tetapi kita yang menyetir duniawiyah. Di dalam alam mukasyafah itu Bapak Ibu, jenengan akan dipertemukan Allah terhadap para malaikat. Alam malakut. Wah, nek niki mesti seneng sampean. Takute kok kesenangan lali ambek perjanjian, aku khawatir. Tapi saya husnudzon mawon. Saya berharap pada Allah jenengan diselamatkan dari cahaya-cahaya yang selain cahaya makrifat yang disebut cahaya nurullah yang di dalam alam mukasyafah. Yes. Apapun yang terjadi di situ, jenengan akan bisa melewati dengan benar dan tidak terjerat di dalam alam mukasyafah, di dalam alam malakut apabila sampean eling pesen kula. Apa tujuan kita suluk kholwat ini? Menemui Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Otomatis tidak boleh lepas zikir yang sejati ini zikir mau. Adzikru bisiril asrar. Ini iman rasa siapa yang menggerakkan terhadap malak? Jawabnya adalah Allah. Berarti iman sampean hanya pada Allah, bukan pada malak. Paham nggih? Malak itu jamak saking malaikat. Lah ngene lah. Malaikat itu makhluk sama dengan kita. Dah. Jenengan manakala suatu tempo dimasukkan alam berikutnya, ada alam jabarut umpama jenengan ditemukan Allah terhadap makhluknya berupa jin atau iblis atau bongso-bongso di situ. Di situ akan menghidangkan kesaktian. Sidangkan kesaktian jenengan. Apakah jenengan pingin seperti Kiai Barseso? Ada di situ. Jenengan tinggal nggih gitu langsung.
Kita tinggal mengatakan, ya aku suka. Udah. Tapi berhubung sudah kadung ada perjanjian, tetap Anda harus beriman melihat Allahnya yang berperan. Selamatlah kau. Masuk Anda di dalam alam lagi namanya alam lahut. Di mana dipertemukanlah jenengan dengan para rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para kekasih-kekasih Allah. Bisa jadi semua kekasih Allah yang ada di situ ditemukan jenengan diletakkan di tengah-tengah, dikongkon dadi imam. Loh, bisa. Masuk masjid kau wedi bahwasane semuanya pakai jubah. Jenengan yang disuruh ngimami. Bisa jadi. Aku tanya, ini makhluk napa bukan? Makhluk toh. Tujuan kita suluk kholwat adalah wusul, bertemu Allah liko. Anda akan selamat dari godaan ujian dan di dalam makom mukasyafah manakala jenengan iki memegang teguh faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, tali Allah ini. Ya ini tali jenengan pada Allah. Zikir niki wau. Mesti selamat. Urusan nanti kesaktian, urusan nanti karomah, kasyaf maknawi itu ngintil wis urusannya Allah. Jangan sekali-kali kita punya maksud di situ. Kadang-kadang ini ya kayak kesempatan, Pak. Iya, utangku akeh. Masalah omah durung punya, pingin beli omah, beli rumah, anak-anakku dan sebagainya. Sing penting aku sudah ngomong, kalau ini kita berbelok arah, miturut tujuan kita suluk itu wusul pada Allah. Ingat, Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba lalainya kita pada Allah itu dikarenakan di dalam diri kita mewah selain Allah. Itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita tidak lekas untuk melakukan tindakan dzikir nafi isbat, maka hatta zurtumul maqabir, sampai mati Pak kita. Seperti itu. Yang jelas sudah saya katakan. Jadi kalau melihat surat Al-Insan 26, wa minal laili, separuh dari malam. Berarti jam 11. Separuh dari malam. Jam 11 Anda mulai langsung berzikir tersebut. Nah, ketika khalwat secara khusus ini loh Pak Bu ya, dominan jenengan ini akan diterjadikan melihat cahaya makrifat yang dimaksud di dalam surah An-Nur itu di situ. Lah, ketika betul-betul di dalam hati jenengan sudah terlaksana zikir nafi, maka secara otomatis illallah isbat, menetapkan otomatis. Jadi Allah itu nanti ada di dalam ilah, gitu. Ilah. Setelah proses pensucian diri dari iman selain Allah lewat zikir sirul asror di tahapan su'aul basiro selesai, maka isbatkanlah ilallah dalam hatimu. Maksudnya tetapkanlah dalam hatimu ilah, Tuhan itu hanyalah Allah.
imanmu itu sudah tidak terhadap makhluk. Nek cara lesan enggak apa-apa kita ngomong air ini makhluk, hukum sebab akibat hilangnya rasa dahaga. Monggo. Tapi tetap hatimu harus beriman hanya karena Allah. Itu sistem Rasulullah seperti itu. Lengkap sudah. Jadi jikalau dalam hati jenengan itu sudah beriman hanya hidup zat yang maha suci atas segalanya, berarti persaksian syahadat jenengan itu sudah benar. Waktu sholat hatimu hanya beriman, yang berperan hanyalah Allah, berarti syahadatmu itu sudah benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Arahkanlah hatimu terhadap wajah Allah. Niki pernah terjadi terhadap beliau Nabi Ibrahim di dalam surat Al-An'am ayat 79. Dikatakan beliau wa ma ana minal musyrikin, sudah tidak dikatakan beliau itu ruhaniyahnya itu menyekutukan Allah, atau alias sudah melaksanakan dzikir nafi isbat, ketemunya di kalimat inni wajjahtu wajhiya. Niki lak sering sampean waos to, Pak. Sering kita baca setelah takbiratul ihram yang disebut doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Wajah ruhku yo iman itu. Iman yang sudah ihsan ini. Iman yang sudah ihsan diarahkan terhadap wajhiya, wajah Allah. Mana wajah Allah? Ini. Berarti umpama aku bilang hatimu itu sudah tidak mengakui yang bertakbir kau, yang membaca Fatihah kau, yang sujud kau, yang rukuk kau, yang duduk kau, Anda sudah tidak mengakui kalau munculnya gerakan itu dari Anda, tapi dari Allah. Inilah maksud inni wajjahtu wajhiya, sifatnya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan, olehmu madhep, olehnya kau menghadap hanifan dengan sungguh-sungguh. Sifatnya lilladzi fatoros, dialah zat yang menciptakan, yang menggerakkan, yang menguasai segala alam langit dan alam bumi. Maksudnya alam langit yaitu ruhaniyah jenengan, alam bumi jasmaniyah jenengan. Terakhir, wa ma ana minal musyrikin, dan saya, kata Nabi Ibrahim, kalau sudah begini bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inilah persaksian yang benar. Pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konteks secara syariat tetap terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah, yang kita tidak menangi. Nah, bahasa Maduranya menangi? Enggak menangi. Tak jepok. Enggak menangi kita. Kita tidak jamani. Loh sekarang, tadi saya katakan bersaksi yang benar harus tahu siapa yang disab. Loh kita enggak pernah ketemu. Tak jepok. Kita enggak pernah tak jepok. Gitu. Bagaimana syahadat kita terhadap Rasul itu benar? Benar secara syariat, konteksnya iman, tapi belum ihsan. Wis percaya kalau Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah Rasulullah akhiruz zaman. Ini konteks secara syariat benar.
iman, tapi ihsannya belum. Agar bagaimana ihsan kita? Yes. Saya tanya, Muhammad itu makhluk apa kholik? Makhluk ya? Oke, kholik. Oke, makhluk. Sifatnya kholik, sifatnya makhluk tadi sudah dikatakan la haula wala quwata. Enggak bisa melihat kalau tidak dilihatkan Allah. Enggak bisa mendengar kalau tidak didengarkan Allah. Tidak bisa berucap kalau tidak diucapkan Allah. Tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas 56. Innaka sesungguhnya kau Muhammad. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi. Wonten lanafi nih, Pak. Tidak bisa memberikan petunjuk. Loh ini langsung Rasulullah. Apalagi seongkok kacung muklason. Gak bisa. Man ahbabta terhadap orang, walaupun orang itu ahbabta yang kau cintai Muhammad, nggak bisa kau memberikan petunjuk. Terus siapa ya Allah yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi mayyasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Ini Al-Quran. Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah sendiri yang disebut Allah sebagai makhluk yang tidak bisa memberikan petunjuk. Tetapi ketika saat secara syariat memang beliau Rasulullah memberikan petunjuk bimbingan. Tetapi hakikatnya itu Allah. Bahasa sederhana, Allah mengizini Rasulullah untuk memberikan petunjuk. Allah mengizini air ini. Akhirnya air bisa menghilangkan rasa dahaga. Konteks secara syariat pandangan tidak sama dengan hakikat. Tapi bagaimana ini biar sinkron? Gak sikutan. Yaitu tadi Allah memberikan izin terhadap Rasulullah untuk memberikan syafaat atau memberikan hidayah. Tapi bukan berarti Muhammad itu mutlak yang memberikan hidayah. Tidak. Kalau Muhammad Rasulullah itu adalah makhluk, Allah katakan, Kul innama ana basarum mislukum. Al-Kahfi ayat terakhir. Muhammad katakan innama ana basarum mislukum. Rupane perkataan yang dikatakan Rasulullah yang atas dasar perintah dari Allah, innama ana. Sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Berarti Muhammad iku makhluk. Muhammad makhluk. Jenengan kali kula makhluk napa khalik? Berarti jenengan Muhammad. Air makhluk apa khalik? Makhluk. Berarti kalau air ini makhluk, berarti boleh secara hakikat loh, bukan syariat. Ini adalah bisa dikatakan Muhammad. Nalarnya asalnya dari Nur Muhammad sing disebut Ahmad, yang akhirnya secara fisik disebut Muhammad. Iku Rasulullah, utusannya Allah. Artinya
Air ini kalau tidak diutus oleh Allah, air ini kalau tidak diizini oleh Allah, air ini tidak akan pernah bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa dahaga. Wis titik. Berarti secara hakikat persaksian yang kedua, jenengan itu wajib iman bahwasanya makhluk siapapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh wis. Niki lho Pak. Bersaksi yang benar itu di situ. Kalau boleh saya katakan, asyhadu alla ilaha illallah itu adalah hidup. Wa anna Muhammadar Rasulullah adalah makhluk yang digerakkan. Nek jenengan kalau kita itu berzikir seperti itu, tak jamin gendeng. Gila. Tresno, cinta, ada beban, rindu banget ketemu Allah. Lah nanti dikatakan bertemu, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Dalam pandangan diri jenengan ini sudah tidak ada selain Allah. Gak ada. Termasuk diri kita itu nggak ada. Yang ada cuman innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Bergemuruh hati jenengan itu keakuannya Allah. Ini namanya bertemu. Dikatakan bertemu itu bukan satu dengan yang lain, bertemu gini ndak. Memang prosesnya kita di situ, tapi dikatakan liqo bertemu Allah itu bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah. Ainul basirah bukannya itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Sayyidina Abdullah dalam kitab Hikam itu dikatakan liqo bertemu itu la ibsorun sing melihat, wa mubsyarun yang dilihat, yang melihat makhluk, yang dilihat Allah, wa basyarun mata untuk melihat, semuanya iki hancur. Terus yang mana? Hati kita sambung pada ini loh Pak ya, lewat rasa. Kita nggak ada. Akhirnya di dalam Quran tauhid yang paling puncak, wahyu yang paling puncak baginda Rasul itu ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Udah, puncak sudah. Muhammad, sampaikanlah wahyu ini terhadap umatmu, pemahamannya sampaikanlah. Disampaikan kali Rasulullah. Sebab utusan sebelum kau semuanya menyampaikan hal ini. Lah kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf, ngertinya dari mana? Lah gitu toh. Sedangkan kita umat Islam khususnya paling banter sudah, syariat tarekat mandek sudah. Ilmu hakikat tasawuf tidak mau. Nah ini usulnya dari mana? Nggak bisa. Sebab kalau kita lihat syarat orang dikatakan bisa liqo bertemu Allah dalam kurung wusul di makom musyahadah, bukan mukasafah kali ya. Nek mukasafah mau jenengan ketemu karomah mau. Kalau musyahadah itu berarti kebukanya ghaib Allah, asalnya kita itu ghaib pada Allah, sekarang Allah hakul mubin. Itu ada dua. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Rob bahasane rob lho Pak iku. Mboten kados surat Al-Ankabut wa man kana yarju liqa Allah. Nah iki khusus. Liqa Allah iki khusus umat Islam. Kalau Al-Kahfi ayat 110 itu untuk seluruh umat manusia. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang dalam hatinya ingin bertemu Tuhannya. Kalau Islam berarti mengatakan
Allah. Semuanya sama syaratnya, ada dua. Pertama, fal ya'mal amalan solihan. Itulah yang kumaksud zikir nafi isbat di segala amaliyah apapun. Baik sholat, zakat, poso, haji atau amaliyah di luar itu wajib jenengan iku melakukan zikir nafi isbat. Itu yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Secara hakikat berarti ruhaniyah hati jenengan. Kalau secara syariat ya jasmaniyah sampai niki harus melakukan yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Jasad ini ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini pertama, itu dilakukan tidak mengenal waktu dan tempat. Uzkurullaha dzikron katsiron. Wa qala aidan ya ayyatuhan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Udah. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah di segala aspek apapun, jangan dengan sesuatu. Jikalau kau ingin betul-betul bertemu Allah ketika makan, minum, sholat, apapun, jangan pernah dalam hatimu mengakui makhluk itu yang bisa berperan. Anda harus melakukan zikir nafi isbat tadi. Isbat menetapkan keakuannya Allah yang melakukan. Wah, niki. Ini dilakukan umat Islam berarti Rabbihinya itu adalah ai Allah, ya dah. Kalau di luar umat Islam, kalau memang betul-betul bertauhid, Rabbihinya sesuai dengan ismu datnya itu apa? Terserah. Tapi itu nggak dipersoalkan. Yang jadi persoalan adalah ketika ruhaniyah ini wajib jatuh terhadap laisa lahu kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Jatuhnya di itu. Nggih, ngapunten. Nabi Isa. Nabi sebelum Nabi Isa barang semuanya sama. Beliau mengarahkan, menganjurkan umatnya untuk hanya menyembah, bersaksi terhadap Robnya. Tidak ada Rasul satupun yang mengatakan sembahan saya, nggak ada, nggak ada. Puja-puji saya, nggak ada. Semuanya Rasul itu mengarahkan terhadap hambanya itu hanya bersaksi menghadap beriman pada Tuhannya semuanya. Karena beliau Rasul itu beliau sudah masuk dalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Beliau sudah jadi kekasih Allah, otomatis sudah makrifat. Nah sekarang Rasulullah secara syariat para nabi sudah tidak ada. Akhirnya ajaran itu diteruskan tabi'ina sholihin. Ini